berdoa terus semoga Tuhan menjamah, penuh dan penuh kekuatan. Puji Tuhan kalau Tuhan kembali menemukan. Kita memulai doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapa yang terkasih, hari ini kita masuk minggu pertama masa Advent. Masa Advent berarti kita siap-siap untuk menyambut kedatangan Kristus. Untuk kita orang Kristen, pengikut Kristus yang sekarang, kita memperingati kembali Tod Dein Merisudam. Dan kedua, kita siap batin untuk menghadapi kedatangan yang kedua. Mari kita sama-sama fokus perhatian dan doa kita saudara kita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan untuk mengikuti penderitaan ini dengan kesabaran. Menurut kita orang Kristen, orang Katolik khususnya, sakit adalah partisipasi aktif kita dalam penderitaan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Saya menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perlahan. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu, kepada para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian, saya berdoa. Semoga Allah memandang dan memperhatikan. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita dan membuat kita damai sejahtera. Semoga Dia Tuhan bersama kepada Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Matahari, bulan, dan bintang-bintang seluruh alam raya ini adalah karya tangan. Bukalah kiranya mata hati kami, agar setiap saat dan di mana-mana dapat menyaksikan dan mengagumi karya, supaya selalu siap sedia dan berjaga sampai kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus Almasih, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yahuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sesuai kepada Mazmur tanggapan. Refrain. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku
berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat, Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini pernyataan dari Yesus sendiri. Waktu Yesus mempersiapkan diri untuk disalibkan, dia di taman Getsemani, dia meminta 3 rasulnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Tetapi 3 rasul ini tertidur. Yesus bergulat sendirian, berkeringat darah. Dia menyaksikan apa yang akan terjadi. Dia melihat, macam dia sudah melihat apa yang akan terjadi. Sampai-sampai dia berkata kepada bapaknya, Bapa, kalau boleh biarkanlah piala ini berlalu, biarkanlah penderitaan ini berlalu. Maksudnya dia mau supaya bebas dari penderitaan itu. Itu sebenarnya satu pernyataan karena dia takut menghadapi penderitaan. Dan itu sebenarnya juga godaan setan terhadap Yesus, mau bebas dari penderitaan. Padahal tujuan kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia lewat penderitaan, lewat salib. Dan dia sepertinya digoda untuk bebas dari itu. Tetapi kemudian dia sadar bahwa dia harus mengikuti melalui penderitaan itu agar manusia diselamatkan. Karena itu kembali dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan ini sebenarnya doa yang kedua, ini doa Yesus. Dia pasrah kepada Bapaknya, dia sampaikan kepada Bapaknya, Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena kehendak Bapa adalah Yesus datang untuk menyelamatkan manusia lewat penderitaan. Sewaktu dia pergi melihat 3 rasul, mereka semua tertidur. Dan Yesus mengajak mereka, tolong berjagalah bersama saya. Berjaga bersama saya. Nah, sudah itu kita tahu dalam kitab suci, bukan bacaan hari ini, orang datang mau menangkap Yesus. Dan para rasul juga mulai kocar kacir waktu. Tapi Petrus dia begitu berani bangun, mulai melawan. Dan Yesus melarang Petrus supaya jangan melawan, sarungkanlah pedangmu. Dan Yesus mengajak kita saat ini untuk selalu berjaga-jaga
berjaga-jaga sambil berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Dan apa artinya doa? Sudah kecil kita tahu definisi doa menurut kita waktu kecil dari guru agama kita atau guru-guru kita. Doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Memang benar. Doa adalah ekspresi iman kita. Bercakap-cakap dengan Tuhan, menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sekaligus juga kita memohon berkat Tuhan. Dan dalam persiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan, kita harus selalu berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, meminta Tuhan untuk membantu kita, atau menyampaikan ucapan syukur kalau kita merasa bahwa doa-doa kita dikabulkan, anak-anak kita sukses dalam sekolah, atau hasil panen kita lumayan, atau kita diberi kesehatan yang baik, atau kita diberi kesehatan sesudah mengalami sakit, kesembuhan lagi. Kita semua mengucapkan syukur dan terima kasih untuk itu semua. Dan doa sesungguhnya bukan mau membebaskan kita dari penderitaan, sama sekali tidak. Penderitaan tetap ada walaupun kita tetap berdoa. Tetapi bedanya, kalau kita berdoa dengan tekun, terkadang doa kita dikabulkan dalam arti terjadi mujizat. Tetapi kadang-kadang walaupun kita tidak mengalami mujizat, tetapi ada kekuatan, kesabaran, ketabahan. Sewaktu kita berdoa, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menerima penderitaan itu. Dulu saya terkemasah, lelokan dulu. Kelihatan anu pasrah. Politri bahasa keremen, pengurapan orang sakit kemarin. Saya selalu amati dari jauh lihat reaksi dan ya kadang-kadang rengit koerang, mungkin terasa sakit, tapi tidak berteriak. Itu tinggal sampai kekuatan Tuhan yang sudah masuk dalam diri, tapi anu tidak bergejolak untuk tendang atau apa, berteriak. Jadi tiba dengan penuh pasrah. Dan itu sebenarnya rahmat yang diberikan Tuhan untuk kita. Bagaimana Tuhan memberi kita kekuatan untuk memampukan kita untuk menerima penderitaan itu. Walaupun lambat tetapi ngantengkin bertahan. Dan itu yang dialami Yesus. Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi dia waktu dia memikul salib, manusianya itu yang ada. Tapi dia bersabar, pikul, bangun, jatuh, bangun. Tetapi karena doanya yang dia pasrah diri kepada Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan, atau terjadilah kehendak, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi doa Yesus ini yang memampukan Yesus untuk bisa pikul salib dan menerima waktu disalib, digantung di kayu salib. Kemudian di sana juga dia digoda oleh setan sampai dia teriak kepada bapaknya. Itu bahasa Yunani dia bilang itu yang Eloi Eloi lama sabachthani. Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku sendirian? Itu godaan sebenarnya. Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Tapi Yesus merasa bahwa dia kesepian. Mungkin hendak kulit terkadang merasa kesepian. Aku ngerti atas asikai hana kualite berbaring di tempat tidur. Mungkin hendak berpikir oleh teman aku susu. Tapi sebenarnya mori Tuhan masih bersama. Saudara gitu takut sudah bersama Ite. Karena sejak dipermandikan. Waktu itu kita sudah menjadi kisah suci Allah. Itu kayak mori kerayan, itu kayak mori Yesus, itu kayak Roh Kudus. Atau waktu dilahirkan atau dijadikan dari Bapa dan Mama, Tuhan sudah di sana memberikan rohnya. Menurut kita ini kisah kejadian, diciptakan mori kerayan telah asal kita itu. Kita diciptakan bahan dasarnya oleh tanah. Boleh ciptakan lemorin, tetapi tetap matai tanah. Tapi kemudian Tuhan memberi rohnya sendiri, masukkan rohnya sendiri ke dalam tanah yang sudah diciptakan menjadi manusia. Begitu masukkan Tuhan, roh Tuhan dalam tubuh manusia, mulai waktu itulah manusia hidup.
Jadi anu setiap kali anu bernafas itu sebenarnya roh Tuhan ada di sana. Dia mengobanan mulai kerajaan pemite. Dari hari ini Yesus ingatkan kita kembali untuk selalu berjaga dan berdoa. Dan melakukan. Aku mengobat, itu dia mengobat. Jetang lewat, kerana saya terlalu egois. Ternyata di tedot, menebai paku. Kemudian di tangan juga dipaku. Lambung juga ditikam. Di kepala juga ada duri. Saya tunduk, itu moran. Itu emang rasa begitu. Mungkin kau jangan more, oke syukur aku ngomong dengan saya. Dol betul lah more, itu emang rasa begitu sejak kau. Itu bisa kita memandang sama. Bisa itu juga Tuhan memberikan. Tapi dia berikan. Di mana ini masih belum makan. Pegang terusan. Dia ngecek makannya. Gula darahnya sampai 920. Karena stroke, hang bukan lewat mulut, semua masuk hidung. Dia ngecek. Pegang terus bersama. Video lah ikut makan. Yang mati begitu kan. Kami video cabut lakon oksigen. Lalu lakon oksigen gokil lah. Yang namanya lunan oksigen. Cabut. Dia meninggal pasca kedua. Dari tiga teraku aku sangat taite mereka yang memori. Nanti dite bukan berarti mau membebaskan kita dari penderitaan tuh. Nanti dite maksudnya supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan agar ngancem kekuatan dan mori kita bisa sanggup menerima semua penderitaan dengan tabah. Dan pasti Tuhan akan buat sesuatu. Baik, kita teruskan doa umat kita. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Maria. Tuhan kepada Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita, yang demikian dekat dengan kita dalam diri Yesus Putranya. Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gerejanya pada masa Advent ini memperbarui diri sehingga mampu menanggapi keinginan semua orang yang beritikat baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membimbing agar kita makin saling menghormati pribadi dan maksud baik sesama kita. Marilah kita mohon. Juga bagi semua anggota keluarga kita di mana saja mereka berada, baik kita yang hadir di sini maupun saudara-saudara kita di tempat tugas mereka masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua dan selalu mendengarkan doa-doa mereka. Semoga doa-doa mereka berkenan kepada Tuhan hingga mendatangkan berkat untuk mereka semua. Marilah kita mohon. Persiapan untuk menerima komunion suci. Sebelum kita menerima tubuh Kristus, marilah kita sama-sama berdoa, mengulangi doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencoba, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Bapa kami mengucap syukur atas kedatangan duta damai di tengah kami, ialah Yesus Putra Manusia. Semoga roti dan anggurnya menghidupi harapan kami akan dunia baru, sehingga kami dapat bertahan dalam perjalanan hidup sebagai putra-putrimu. Tuhan, kami sudah menyampaikan doa-doa kami, intensi khusus kami pagi ini, untuk kekuatan dan kesembuhan saudari kami. Tuhan, jamalah dia, dan berilah dia kekuatan, dan kalau boleh kesembuhan. Tuhan, terjadilah kehendak-Mu ke atas dirinya, dan semoga kehendak-Mu lah yang selalu kami siap terima, apa saja kehendak-Mu ya Tuhan. Berilah dia rasa nyaman, sabar, dan pasrah kepadamu, dan semoga dia tetap menerima apa saja keputusan-Mu ya Tuhan. Dan kerinduan kami satu-satunya adalah kesembuhan kembali. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada pagi ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini upacara sabda kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Già perché siamo con le mani. Mia non è che Già perché Poi misalnya